Video ini adalah tentang setting PBN, dimana saya akan mendemokan gimana caranya install WordPress ya. Sebelumnya sebenarnya sudah ada ya cara setting web dan yang lainnya. Nah, di sini saya udah masuk ke cPanel. Saya mau install PBN saya. Domainnya ini ya, wikipedia.id. Ini hanya sebagai contoh aja. Oke, install now. Untuk site name misalnya di sini. Untuk site name-nya seperti ini, saya langsung username-nya ini misalnya Jaka. Oke, admin email ini boleh kayak gini, atau misalkan mau pakai Gmail juga boleh ya. Oke, langsung saya, nah untuk ini boleh pakai www atau enggak. Kalau misalkan saya nama domainnya memang pendek, saya pakai ya, pakai www seperti ini, dan indirectory-nya harus dikosongin. Oke, setelah ini langsung klik install. Nah, ini sudah terinstall. Nah, seperti ini. Lalu apa yang terpenting dalam sebuah PBN? Yang terpenting dalam sebuah PBN adalah tentu saja adalah konten ya, ataupun artikel, karena privat blog network ini memang seolah-olah blog normal yang dimiliki oleh orang lain gitu, dan memberikan linknya terhadap website kita gitu. Nah, naturalnya memang tentu saja harus original konten artikelnya, benar-benar original, bukan hasil spin, translate, ataupun yang lainnya. Yang perlu disetting pertama kali adalah sama sih sebenarnya seperti setting WordPress pada umumnya, site title dan lain-lain, lalu permalink ya. Permalingnya saya pilih yang post name, lalu saya save. Oke, lalu untuk template sudah saya berikan list template yang biasa saya gunakan. Nah, untuk template gratisan ada dari sini ya. Lalu untuk template premiumnya saya biasa rekomendasikan atau saya pakai smthemes.com. Nah, di sini memang harganya lumayan. Kenapa harus pakai template premium untuk PBN ini? Karena kalau misalkan menggunakan template gratisan, ada kalanya kayak misalkan rawan kena hack dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau misalkan mau pakai template gratisan juga nggak masalah. Nah, kalau misalkan karena saya punya smthemes.com, saya pakai ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai template gratisan yang ini juga boleh. Oke, nah saya upload dulu templatenya. Sini saya pilih choose file. Saya klik install now. Jadi di smthemes.com ini banyak sekali pilihan template ya. Dan memang sepertinya ditujukan untuk para pembuat PBN ya. Oke, tampilannya lumayan bagus dan fungsi untuk secara SEO-nya juga bagus.
Nah, ini templatenya sudah diupload, tinggal activate. Oke, tampilannya seperti ini kurang lebih. Lalu saya coba posting sebuah artikel ya. Ini yang hello world dihapus dulu. Dan untuk cara posting dan yang lainnya juga ini ada di video lain ya. Jadi ini singkatnya saja. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini adalah satu artikel untuk tampilan PBN yang powerful. Ini artikelnya harus terbuka semua ya. Jadi ini terbuka semua dalam artian tidak ada fungsi read more seperti ini. Nah, kalau misalkan di template ini settingnya ada di templatenya. Nah, di sini ada beberapa setting template. Saya coba hilangkan ini. Set change. Nah, ini tampilan baru setelah dihilangkan setting yang ini, yang cut content on the front ya. Nah, jadi kenapa misalnya harus artikelnya terbuka semua seperti ini? Nah, perbedaannya di sini ya. Jadi PBN yang powerful itu artikel tampilan di homepage-nya harus terbuka semua seperti ini. Kenapa? Karena kalau misalkan di sini ada sebuah backlink, maka tentu saja backlinknya nampak di halaman depan ini gitu ya. Jadi kalau misalkan ingin powerful, jangan pakai template yang ada read more-nya seperti ini, tapi yang tampilan artikelnya di homepage itu langsung terbuka semua. Tapi walaupun begitu, tidak harus semua seperti ini, semua ke bawah seperti ini, karena saya juga kadang dicampur aja ya. Ada yang tampilan yang read more seperti ini, ada juga yang ke bawah. Cuman memang kalau misalkan mau powerful, maka sebaiknya langsung load dalam satu halaman itu kebuka semua gitu. Nah, itu aja perbedaannya. Makanya template-template yang saya sediakan di sini ini yang full ya, yang tampilannya semua. Nah, itu untuk setting PBN. Apakah PBN ini butuh plugin ya, misalnya plugin SEO dan lain-lain? Kalau misalkan saya, kebanyakan PBN tanpa plugin. Kenapa? Karena kalau misalkan plugin biasanya memperberat server dan juga kadang menjadi celah untuk hacker ya dan malware. Nah, makanya biasanya saya tidak menggunakan plugin sama sekali. Tapi kalau misalkan mau pakai plugin, maka teman-teman bisa lihat di cara setting WordPress ya. Nah, di situ plugin-plugin yang biasa saya gunakan. Dan untuk PBN biasanya saya udah kayak gini aja. Nah, karena yang terpenting itu nanti artikelnya terindeks gitu. Kalau misalkan ini mau pakai slider dan lain-lain, ini tentu harus disetting. Nah, ini juga dihilangkan ya, admin widgetnya misalnya diatur sedemikian rupa. Nah, ini di delete. Saya coba lihat ke halaman. Ini juga yang sampel page harus dihapus. Saya coba lagi posting satu artikel ya.
Dan di VBN ini tentu kalau misalkan mau pakai gambar dan video lebih bagus lagi. Nah, ini hanya contoh simpel saja. Kalau misalkan mau pakai gambar dan video tentu lebih bagus lagi. Lalu untuk setting misalnya nah, ini berapa posting yang tampil di halaman homepage, ini terserah ya, mau defaultnya 10 atau lebih. Saya contohkan misalnya gimana kalau misalkan ini cuma 1. Nah, VBN template VBN yang bagus itu juga harus ada next page seperti ini. Gitu, agar nanti ada di sini halaman page 2, page 3 dan seterusnya. Kenapa? Karena biasanya akan nambah power gitu. Nambah powernya di mana? Karena kemungkinan besar ada yang misalnya indeksnya itu nambah walaupun hanya tanam satu artikel. Ketika ada pagination seperti itu, biasanya artikel ataupun indeks artikelnya akan bertambah gitu. Kalau misalkan indeks sih sebenarnya bisa diakalin pakai tag ataupun kategori yang berbeda, tapi saya lebih suka yang menggunakan pagination ya. Di sini ada selama 1, 2 dan seterusnya kayak gitu. Nah, itu kira-kira template yang biasa saya pakai. Ini saya normalkan kembali. Oke, itu saja untuk setting VBN. Kalau misalkan mau pakai plugin dan lain-lain, maka bisa tonton cara setting web ya di video sebelumnya.